Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fauzia, NIM 2310303888. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai etika. 1. Pengertian etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah seperangkat nilai, norma, prinsip, dan standar moral yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pejabat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Ini bukan sekedar aturan hukum tertulis, melainkan standar apa yang dianggap baik, benar, adil, dan pantas dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Etika ini berfungsi sebagai pengendali internal agar kekuasaan yang dimiliki tidak salah digunakan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kepercayaan publik, kejujuran, dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh, seorang kepala dinas pendidikan memiliki wewenang untuk menentukan pemenang lelang pengadaan buku pelajaran. Secara hukum, ia boleh memilih penyedia manapun yang memenuhi syarat teknis, namun secara etika ia tidak boleh memiliki perusahaan milik saudara kandungnya meskipun harganya sama, karena hal itu melanggar prinsip netralitas dan menghindari konflik kepentingan. Pendekatan etika adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, keputusan, atau perilaku dianggap baik, benar, dan sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Dalam administrasi publik, pendekatan etika menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pendekatan etika yang umum digunakan yaitu antara lain: 1. Pendekatan deontologi, etika, kewajiban. Menilai suatu tindakan berdasarkan aturan, norma, dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kedua, suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan hukum atau peraturan meskipun hasilnya belum tentu menguntungkan. Selanjutnya, tokoh utama Immanuel Kant. 2. Pendekatan etika manfaat. Menilai tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya, tindakan yang paling baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Tokoh utama Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. 3. Pendekatan etika kewajiban. Menekankan pada karakter dan moral individu. Seseorang dianggap bertindak etis apabila memiliki sifat-sifat baik seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan bijaksana. Tokoh utama Aristoteles. Pendekatan relativisme etika menganggap bahwa standar moral dapat berbeda-beda tergantung budaya, tradisi, dan kondisi masyarakat. Tidak ada satu standar moral yang berlaku mutlak untuk semua orang. Selanjutnya, pendekatan hak. Menekankan perlindungan hak-hak dasar setiap individu seperti hak memperoleh keadilan, kebebasan, dan perilaku yang sama. Selanjutnya, suatu tindakan nilai etis apabila menghormati dan melindungi hak orang lain. Etika terapan adalah cabang etika menerapkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika untuk menyelesaikan masalah atau dilema yang terjadi dalam kehidupan nyata. Etika terapan berfokus pada bagaimana seorang harus bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan moral. Selanjutnya, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang, kelompok, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan
kesiapan untuk menjelaskan serta menerima konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas merupakan kewajiban lembaga, pemerintah dan aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, serta hasil program dan kebijakan kepada masyarakat. Sebagai pemegang kedaulatan, akuntabilitas bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah, agen, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan pelaporan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak pemberi amanah prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jenis-jenis akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas hierarki. Akuntabilitas yang terjadi dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab kepada atasan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Contohnya, seorang kepala bidang melaporkan hasil kerjanya kepada kepala dinas. Selanjutnya, akuntabilitas legal. Akuntabilitas yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh, penggunaan anggaran pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, akuntabilitas profesional. Akuntabilitas yang didasarkan pada standar profesi, kompetensi, dan kode etik dalam menjalankan tugas. Seseorang bertanggung jawab untuk bekerja secara profesional sesuai keahliannya. Contohnya, seorang auditor harus melakukan pemeriksaan sesuai standar audit dan kode etik profesi. Selanjutnya, akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik yang berkaitan dengan bertanggung-jawaban pejabat publik atau pemerintah kepada masyarakat dan lembaga politik atas kebijakan serta memutuskan yang diambil. Contoh, kepala daerah mempertanggungjawabkan program pembangunan kepada masyarakat melalui DPRD. Selanjutnya, model akuntabilitas modern. Akuntabilitas berbasis tindakan. Akuntabilitas berbasis tindakan yaitu model akuntabilitas yang menilai pertanggungjawaban berdasarkan tindakan atau proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Fokus utamanya adalah apakah prosedur, aturan dalam langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, akuntabilitas kepercayaan. Akuntabilitas berbasis kepercayaan adalah model pertanggungjawaban yang didasarkan pada integritas, profesionalisme, dan kepercayaan yang diberikan kepada individu atau organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, materi ketiga, NPM, New Public Management, merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan efisiensi, profesionalisme, disertalisasi, dan orientasi pada kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. NPM hadir sebagai upaya memperbaiki kelemahan birokrasi tradisional dengan menerapkan prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Nilai utama NPM meliputi manajerialisme, disertalisasi, dan pengukuran kinerja. Manajerialisme menekankan pentingnya pengelolaan organisasi publik secara profesional dengan fokus pada produktivitas, inovasi, efisiensi anggaran, dan pencapaian target. Desentralisasi memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah, daerah, atau unit organisasi agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Sementara
Sementara itu, orientasi pada kinerja menjadikan hasil kinerja sebagai indikator utama keberhasilan organisasi publik melalui sistem evaluasi, pengawasan, dan pengukuran yang jelas. Penerapan NPM memberikan berbagai dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi, birokrasi, serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan NPM juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait aspek etika dan nilai-nilai pelayanan orientasi yang terlalu kuat pada efisiensi dan ketarget kinerja dapat menyebabkan kekurangannya perhatian terhadap nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, penerapan New Public Management harus diimbangi dengan penguatan etika publik, integritas aparatur, transparansi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Selanjutnya, daerah yang sudah menerapkan Smart City. 1. Jakarta. Jakarta sudah menerapkan Smart City melalui sistem digital seperti aplikasi pelaporan warga dan pusat kendali kota. Tujuannya untuk mempercepat pelayanan publik, memantau kondisi lalu lintas, banjir, dan keamanan secara real time. Selanjutnya, Bandung. Bandung dikenal sebagai pelopor Smart City di Indonesia. Kota ini menggunakan pusat kontrol digital dan sistem layanan online dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pemerintah serta meningkatkan partisipasi warga. Selanjutnya, Surabaya. Surabaya menerapkan Smart City dengan digitalisasi layanan administrasi, pengolahan sampah berbasis teknologi, serta sistem pengawasan kota menggunakan CCTV untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, Makassar. Makassar mengembangkan konsep Sumber and Smart City yang menggabungkan teknologi digital dengan nilai budaya lokal. Layanannya meliputi aplikasi pelayanan publik, transportasi, dan informasi kota berbasis digital. Selanjutnya, Denpasar. Denpasar menerapkan Smart City terutama dalam sektor pariwisata dan pelayanan publik. Pemerintah kota menyediakan layanan digital untuk wisatawan dan masyarakat agar lebih mudah mengakses informasi dan layanan. Sekian, itulah tadi beberapa materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.